Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Puji Tuhan saudara, saya harap saudara dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan hari-hari ini, meskipun hari-hari ini penuh dengan hari yang, kalau saya mengatakan hari yang jahat. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa Rabu yang lalu ya, saya akan menyampaikan pelayanan saya dalam tema kegentaran. Saya kepikiran terus saudara tentang itu, masalah kegentaran ini. Ya, saya selidiki lagi saya ambil dalam kitab Yeremia. Itu firman Tuhan. Dan saya kepikiran, saya kok bisa kepikiran terus saudara-saudara. Ya, itu kan ayatnya mengatakan begini saudara, firman Tuhan ini ya. Di dalam Yeremia pasal 6 ayat 25 itu kan begini. Janganlah keluar ke padang dan janganlah maaf sekali lagi saya ulangi lagi ya, Yeremia 6 ayat 25. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan. Ini saja saudara, saya pikir kalau seperti ini orang tidak boleh keluar rumah saudara. Jangan pergi ke padang. Padang ini pengertiannya luas saudara. Bisa padang itu tempat untuk bekerja, ya, atau untuk apa, ya, karena pengertian padang itu, ya, ada padang pasir, padang rumput, padang gurun, padang itu pengertiannya banyak, dan dikatakan jangan berjalan di jalan, orang tidak boleh keluar. Tidak boleh ada di jalan. Kenapa? Saya pikiri saudara. Ya, saya kalau melihat hari-hari ini, ya timbul tenggelam ya. Ini hanya masalah virus, belum masalah yang lain-lain saudara. Ya, banyak sekali. Ya, saya sudah sampaikan banyak sekali. Ya. Orang sudah mulai ada bekerja dari rumah, tidak boleh keluar rumah berarti bekerja dari rumah. Ya, yang bekerja kantor-kantor itu saudara. Ini sekarang kan seperti itu ya. Ya, timbul tenggelam. Nah, terus saudara-saudara. Di sana dikatakan begini, kenapa tidak boleh? Sebab pedang musuh mengamuk. Ini loh, musuh loh ini saudara ya. Bukan kawan, ini musuh kita ini saudara. Kegentaran datang dari segala penjuru. Kegentaran dari siapa? Pedang musuh siapa? Dari segala jurusan, dari mana-mana. Dunia saudara. Nah, saudara-saudara. Kalau saya membaca seterusnya, ya, kalau kita membaca seterusnya, itu ayat 26 itu Yeremia pasal 6 ayat 26 itu yang terakhir, dikatakan begini kan saudara. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Ini loh saudara, dikatakan si pembinasa, siapa ini pembinasa? Saya tidak tahu ya, hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua. Menjelang itu saudara, banyak hal-hal yang berat, susah harus kita hadapi. Apakah ini saudara? Masuk hari-hari itu
Ada si pembinasa sekonyong-konyong loh. Sekonyong-konyong. Jadi tidak diketahui, seperti pencuri loh, sekonyong-konyong. Nah, si pembinasa ini, kalau saudara membaca Injil Matius pasal 24 ayat 15, dikatakan pembinasa keji. Jahat, keji, saudara. Wah, mengerikan dia. Banyak hal-hal yang akan terjadi seperti itu, dan saya melihat juga ini sudah terjadi dan mulai. Ya, di sana banyak dikatakan nabi-nabi palsu, mesias palsu, ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya, macam-macam, saudara. Pembinasa keji. Nah, ini siapa ini? Mari saudara, kalau saudara membuka dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 10a. Demikian, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a begini. Pencuri, ya, pencuri ini datangnya sekonyong-konyong, saudara. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah ini loh saudara, membinasakan, pembinasa keji, iblis, mencuri itu iblis. Di sini iblis, saudara. Nah, saudara dan saya tidak dapat melawan iblis, saudara. Ya, tidak dapat melawan iblis. Dia masih punya kekuatan, kuasa. Kalau saya membuka firman Tuhan sampai di Wahyu, iblis masih eksis. Yang tidak ada kala itu hanya sengat maut di atas kayu salib, biar dikalahkan. Tapi dia punya power luar biasa. Bahkan dia pakai manusia-manusia, termasuk antikris juga kan. Ini saudara-saudara iblis. Kau dan saya tidak dapat melawan dia. Tapi bersyukur saudara-saudara dan saya, bahwa saudara dan saya sudah dianugerahkan, diberi sejak Pentakosta itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Itu yang melawan melalui saudara dan saya. Yang sudah berdiam ini. Nah ini yang perlu terus dijaga, saudara. Ini loh saya kepikiran, saudara. Bagi orang-orang yang merasa dirinya kuat sendiri, pinter sendiri, ya maaf, mungkin teologianya merotok gitu loh, saudara. Kayak Aceh Rafia gitu ya. Wah, bisa semua hafal. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu hafal semua. Wah, hebat. Mereka memakai pikiran kekuatannya sendiri dan kepandiannya sendiri. Ini yang berbahaya. Puji Tuhan kita masih diingatkan. Saya kepikiran ini, saudara. Saya mau menyampaikan kepada saudara dan diri saya sendiri. Hanya firman mengatakan kita harus selalu siap, saudara. Berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa terus. Tidak cukup seperti itu kalau tidak ada Roh Kudus. Firman Allah sudah mengatakan Roh Kudus akan memberi kita kuasa dan tenaga, saudara. Bahkan dikatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dunia, daripada rohnya iblis ini. Ini saudara-saudara, si pembinasa keji sangat jahat, saudara. Jangan sampai kita dapat ditipu daya. Dia bekerja sekarang dengan pakai tipu daya, tipu muslihat lewat dunia ini, lewat apa saja yang ada di dunia ini, dengan segala kemegahannya, dengan segala pernak-perniknya. Saudara, dunia, hati-hati saudara dan saya, ketika masih di dunia ini pada saat-saat ini ya,
Kalau kita masih diberi usia panjang sama Tuhan sampai Tuhan datang, kita mohon, kita jaga terus supaya kita ketika Tuhan datang yang kedua kali dan yang itu kita boleh diangkat dulu, saudara. Karena setelah diangkat yang tertinggal itu tidak akan ada Roh Kudus. Bagaimana bisa lagi? Harus bekerja, harus membuat diri sendiri. Bagaimana kita punya iman terjaga tanpa Roh Kudus, saudara. Maka itu saya terus dalam pelayanan saya ini sepanjang Tuhan masih berikan kesempatan, anugerah, usia panjang saya sampai selesai diperkenan, saya terus memakai sarana ini kalau diizinkan melalui online YouTube dengan tema saya tetap tidak berubah, firman, doa, dan pengurapan. Ada firman, ada doa, ada pengurapan terus-menerus supaya kita diperbarui terus pengurapan itu oleh Roh Kudus, Roh Allah terus diperbarui terus dalam diri kita ini sehingga kita ini terus dimampukan kalau diperkenan Tuhan sampai Dia datang kedua kali, atau kita dipanggil lebih dulu, tapi dalam posisi iman kita tetap kuat, sehat, teruji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tengah-tengah itu, saudara, sekarang ini kesakitan, baik tubuhnya bisa sakit, baik rohnya bisa sakit, jiwanya bisa sakit. Oleh keadaan dunia ini yang sekarang dikatakan ada pembinasa keji yang sudah siap terus, bahkan dikatakan sekonyong-konyong dia menyerang anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Hati-hati supaya kita benar-benar terus Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang Maha Kudus itu sebagai parakletos kita, saudara dan saya, sebagai penolong yang saat ini ada di dunia ini, sekarang ini, saudara. Tetap terus dijaga, terjaga baik, bekerja sama, menyatu benar-benar, saudara, utuh. Lawan kita itu adalah si pembinasa, pencuri, membunuh, membinasakan. Ini pengertiannya ada 3, mencuri, saudara. Ya, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, mencuri kesehatan kita, mencuri keutuhan, kerukunan kita, mencuri macam-macam, saudara. Dan dia membunuh. Dan akhirnya dikatakan membinasakan, pembinasa, keji, iblis. Dia bisa memakai siapa saja. Dan dia sendiri bekerja. Antikris. Dan sekarang roh antikris pun sudah bergerak kemana-mana. Mari saudara-saudara, jaga terus keberadaan daripada Sang Parakletos ini, biar kita diperbarui terus lewat pengurapannya. Ya, saya memakai sarana bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan sendiri. Ya, memerintahkan saya untuk memberikan pengurapan ini. Maka sarana minyak harus dikuduskan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja. Ya, nanti saya akan memberikan pengurapan terus, saudara. Oh, ada pengurapan. Bukan saja, saudara,
pada hari-hari ini saudara dikuatkan supaya menang menghadapi pembinasa yang keji ini, saudara. Yang sekarang sedang bekerja. Sudah mulai, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kena tipu daya. Ya. Saya beri saudara kesempatan dan diri saya sendiri kesempatan untuk kita menikmati pengurapan terus dari Roh Allah ini, supaya saya dan saudara ini tetap eksis, kuat, menang, imannya tetap tahan uji, kuat, sehat, teruji. Meskipun ada gangguan dari dunia ini, kita tetap tidak menyangkali Dia. Tidak menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Tapi semakin dalam cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Roh-Nya yang Maha Kudus. Yang sudah berdiam di dalam diri kita yang percaya kepada Dia. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi situasi yang nggak enak, berat. Baik dalam kesehatan, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam kehidupan pekerjaan ekonomi saudara, karena kita masih di dunia. Biarlah Roh Kudus ini memampukan saya dan saudara untuk kita terus tetap berdoa, berusaha terus bersama dengan Dia untuk kesehatan, untuk kerukunan, untuk keadaan ekonomi, atau apa saja pergumulan saudara saat ini. Ini penting sekali, saudara. Ya, saya kepikiran terus ingin menyampaikan ini, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Maka tema saya hanya sederhana saja. Kepikiran, saudara. Kepikiran. Karena saya membaca ini dan lihat akhir daripada di Yeremia tadi, ya, pasal namanya 26 terakhir tadi, ada si pembinasa yang sekonyong-konyong menyerang. Apa yang saudara bisa? Roh Kudus membantu saya dan saudara dalam menghadapi pembinasa yang dikatakan juga pembinasa keji ini, iblis. Pakai pengurapan sebentar, saudara. Ya, apa yang saudara butuhkan saat ini? Yang pertama, saya ingin supaya saudara dan saya ini tetap terus dalam pengurapannya yang baru terus. Saya pakai minyak. Ini sudah dikuduskan. Kalau saudara ada minyak yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini saya kuduskan minyakmu, supaya kudus, sehingga Roh Kudus bekerja. Dan saudara bisa mengurapi nanti. Ya, dan saudara bisa berdoa apa saja kebutuhanmu saat-saat ini. Karena kita masih ada di bumi, di dunia ini. Tapi saudara dan saya harus tetap terus waspada. Jangan sampai kena tipu dayanya si pembinasa ini. Dia itu iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa. Itu kata firman Tuhan. Sekarang urapkan dulu, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan semua saja, saudara. Saudara di rumah nggak apa-apa. Ya, katakan kebutuhanmu. Mungkin saudara sakit. Mungkin saudara ada masalah di dalam rumah tangga, keluarga. Mungkin saudara ada masalah di dalam perekonomian, pekerjaan. Saya takut, saudara, dengan Yeremia, kitab Yeremia 6 ayat 25 tadi yang dikatakan seperti ini, ya saudara, ya. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan. Di rumah, di rumah saja. Tidak boleh kemana-mana. Bekerja lewat rumah. Apa-apa lewat dari rumah. Ini saudara-saudara, saya kepikiran mengenai ini. Tapi biarlah saudara-saudara, dalam menghadapi seperti ini, kita punya Tuhan yang hidup, sumbernya segala-galanya. Dia itu penyembuh kalau ada yang sakit.
Dia itu membuat hidup rumah tanggamu menjadi utuh. Dan dia diberikan berkat secukupnya, rezeki secukupnya oleh dia. Karena dia itu sumber segala-galanya. Tuhan kita yang hidup. Biarlah lewat pengurapannya kita dimampukan untuk semuanya ini kita lalui, saudara. Mari, saudara-saudara yang sudah memberikan pengurapan itu. Saya tidak tahu. Saya hanya berdoa supaya saudara dan saya ini dimampukan oleh Roh Kudus lewat pengurapan demi pengurapan terus ini untuk menghadapi pembinasa keji ini pada hari-hari ini dan seterusnya ini, supaya saudara tetap memandang Dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Bapa yang di surga yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi saya dan saudara yang percaya, tetap teguh, jangan berubah, jangan menyangkal, jangan mencobai Dia, jangan kita sombong-sombongan, tapi kita mau tunduk, menyerah di dalam perintahnya, dalam kehendaknya. Meskipun itu tidak cocok dengan pikiran kita, tapi Dia yang telah menyatakan semuanya itu, dan kita mau taat. Jamah yang sakit Tuhan, jamah yang sakit, pulihkan sakitnya, sembuhkan sakitnya, apapun sakitnya, mau di ICU, mau di ruang rumah sakit biasa, di rumah, baik ada di Semarang, di kota Semarang, di luar Semarang, di luar pulau, di luar negeri sekalipun yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini Engkau saya hembusi dengan kuasa Roh Kudus ini. Energi roh yang berlimpah-limpah ini dalam nama Tuhan Yesus mengalir kepadamu. Terima, sembuh engkau, pulih apapun sakitmu. Dia berdaulat atasmu, Dia berkuasa atasmu. Rohnya itu miliknya, karena Dia yang memberi roh atas kamu. Dan engkau sehat kembali oleh karena Dia, Sang Penyembuh itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah telah bekerja atasmu. Terima pemulihan, terima kesembuhan, baik tubuhmu maupun jiwamu maupun rohmu dipulihkan sama sekali. Engkau yang rumah tangga mulai berantakan, tercerai-berai, dengan kuasa Roh Kudus ini, saya alirkan itu di mana saja engkau berada. Pulih rumah tanggamu, menjadi satu kembali. Dan segala kuasa-kuasa yang memecah belah daripadamu, semua dalam namanya, nama Tuhan Yesus sudah dihancurkan, disingkirkan, dan terima sekarang roh kerukunan daripada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu, menjamah kamu, keluarga-keluarga, suami istri, anak, mertua menantu, orang tua, saudara, selama kerabat, teman-teman dan detolan, dalam sepekerjaan, dalam sepelayanan, semua disatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja atasmu. Yang sekarang ekonomimu lagi terpuruk karena masalah saat-saat ini, pergumulan hidup saat-saat ini. Menjual aset pun juga susah. Tapi engkau memiliki Tuhan yang hidup. Dia sumber rezeki, rezekinya cukup untukmu, untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jalan yang luar biasa, ajaib Dia kerjakan. Saya katakan bendungan langit dibuka, dicurahkan berkatnya atasmu, atas kita semua. Anak-anak Tuhan, hidupnya diberkati, diberi rezeki yang cukup. Puji Tuhan, haleluya. Ada masalah yang lain saya tidak tahu. Biarlah engkau sekarang berdoa, memohon, menjamahmu. Jamah Tuhan. Apa keberatan mereka? Letih lesu beban berat, Tuhan memberikan mereka kelegaan, memberikan jalan keluar yang nyaman. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berembuslah. Tuhan, aku serap semua energi rohmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kekuatan yang berlimpah-limpah berembus mengalir kepada mereka semua ini,
pada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima berkat-Nya, terima keutuhan daripada Dia. Terima kelegaan daripada Dia. Roh Kudus bekerja atasmu. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkaryalah atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali saudara dengan saya Bejana. Ya, dalam Rebu yang akan datang. Haleluya. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua. Amin.